ICO tuh dengan konsep yang benar. Jadi konsepnya itu benar dan berpotensi naik untuk jangka panjang. Jadi yang seperti saya bilang, Bitcoin sekalipun yang koin pertama itu butuh waktu ya untuk kenaikan nilai. Jadi banyak orang yang mengklaim bahwa Bitcoin itu emas, Bitcoin itu sama dengan emas. Ya, tapi kita lihat dulu volatilitas antara Bitcoin dengan emas. Ya, ini Bitcoin chart. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, itu sekali naiknya bisa wow, sekali turunnya bisa wow. Ya, nah ini dengan emas. Kalau kita lihat di jangka panjang, memang emas memang ada naik turunnya. Tapi kalau kita lihat grafik secara jangka panjang, ya emas itu relatif naik. Itu dia. Oke. Nah, kita bicara Bitcoin ya. Bitcoin ini yang sukses lah ya, kita bicara ya. Tapi ya kesuksesan dia itu juga bukan dalam waktu yang singkat. Ya, tapi butuh waktu. Bitcoin itu baru mendapatkan pengakuan itu di tahun ke-6, tahun ke-7. Ya, baru kemudian berkembang pesat. Bahkan di tahun 2018 dia sempat drop jauh sekali sampai tingkat kepercayaan orang itu ya bisa dibilang rendah banget lah. Nah, sayangnya ya banyak sekali pengikutnya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya di coinmarketcap.com, banyak orang-orang yang menyatakan begini. Kalau Bapak Ibu beli Bitcoin itu harga udah terlalu mahal, udah terlalu tinggi. Mendingan beli koin kami. Harga masih murah. Ya, harga masih rendah. Ya kan? Nah, tapi kita lihat ya, 95% dari pengikut-pengikut Bitcoin itu begini bentuknya. Mereka rata-rata kehilangan nilai dalam jangka panjang. Ya. Apakah Bapak Ibu mau punya mata uang, punya aset yang seperti ini? Ya, ini mungkin kira-kira grafiknya mirip kayak mata uang Venezuela hari ini. Ya. Nah, ini banyak sekali yang seperti ini. Oke. Nah, biasanya ya mereka itu menawarkan mata uangnya itu dengan cara ICO yang disebut dengan Initial Coin Offering. Ya kan? Yang ini merupakan sebenarnya adalah penggalangan dana di mana startup ya, jadi biasanya perusahaan-perusahaan baru mengeluarkan koin mereka sendiri untuk ditukarkan dengan mata uang fiat atau koin-koin lain yang sudah lebih established, yang udah lebih jadi lah, udah ada marketnya. Oke. Nah, sayangnya ya ini juga harus hati-hati ya. Sayangnya banyak koin-koin ini yang akhirnya berujung scam. Ya, ini bisa kita lihat ya. Ini Pincoin dan Ivan, ya ini yang paling heboh. Kenapa? Karena mereka menggunakan public figure di Amerika, yaitu ada petinju terkenal, ya ada penyanyi terkenal, ya mereka mengendorse dari koin ini, dan kenyataannya koin ini akhirnya scam, ya. Dan di Indonesia banyak sekali, ya bukan nggak ada ya, tapi di Indonesia juga banyak yang akhirnya berujung dengan scam, ya. Oke, nah tipe-tipe apa sih yang bisa Bapak Ibu temukan ya di ICO? Yang pertama adalah ICO tuh dengan konsep yang benar. Jadi konsepnya itu benar dan berpotensi naik untuk jangka panjang. Jadi yang seperti saya bilang, Bitcoin sekalipun yang koin pertama itu butuh waktu ya untuk kenaikan nilai. Oke. Yang kedua, ICO dengan konsep bisnis yang tidak realistis. Contoh, kalau Bapak Ibu menemukan cryptocurrency yang menyatakan bahwa nantinya akan bisa dipakai sebagai alat pembayaran di Indonesia, itu tidak realistis. Ya, kenapa? Indonesia ini hanya menerima satu mata uang, satu alat pembayaran, yaitu rupiah. Bahkan Bapak Ibu tidak bisa bayar pakai US dollar, tidak bisa bayar pakai mata uang lain. Itu contohnya salah satu. Kemudian, ya contohnya adalah yang memberikan janji imbal hasil yang luar biasa. 1% sehari, 3% sehari, 30% sebulan, ada yang 100% sebulan. Nah, itu tidak realistis. Oke. Konsep bisnis yang sama saja seperti yang lain. Ya, biasanya ICO ini
mereka menawarkan konsep bisnis apa? Mereka akan bikin market dari kripto. Ya, tadi mungkin nanti bisa lihat ya di CoinMarketCap, hari ini market dari kripto, jadi orang-orang yang berusaha menyediakan tempat jual beli kripto itu sudah 35.000 market. Ya, apakah semua akan berhasil? Tentu tidak. Ya, jadi kalau misalkan ini yang paling penting ya, Bapak Ibu tolong pelajari. Kalau konsep bisnisnya sama saja dengan yang lain yang sudah pernah gagal, ya berarti jangan diikutin. Oke? Nah, banyak juga ya ICO itu dengan tim manajemennya jago IT. Wah, mereka jago banget komputer, program segala macam, tapi tidak jago bisnis. Ya, kenapa? Ya karena ya saya bilang tadi ya, itu kan penggalangan dana ya untuk menjalankan bisnis, untuk menjalankan proyek. Ya, tapi kalau orang-orang yang nggak jago bisnis ya sama aja bunuh diri. Oke? Nah, dan banyak sekali ICO yang memanipulasi data. Ya, jadi mereka bilang bahwa mereka klaim mereka sudah jual sekian juta koin untuk menunjukkan bahwa, oh ini hype loh, ya banyak orang yang pengen memiliki koin kita, tapi mereka nggak bisa tunjukin datanya, tidak mau tunjukin datanya. Nah, berujungnya apa? Ya dana yang ingin dicapai tidak, dana yang ingin dikumpulkan tidak tercapai, sehingga ya bisnisnya nggak jadi jalan. Oke? Nah, yang terakhir dan ini yang paling harus dijauhi adalah ICO yang fraud atau scam. Ini yang saya bilang tadi ya, terutama yang menjanjikan imbal hasil yang berlebihan, yang tidak masuk di akal.